Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yulianti, NIM 1914030009 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dalam mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam materi penghapusan ini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, prosedur penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima yaitu jenis penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, poin yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Secara pengertian, penghapusan dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghapusan ini yang berarti proses, cara, perbuatan menghapuskan atau peniadaan. Sedangkan secara istilah, penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Gunawan dan Benti pada tahun 2017 menyatakan bahwa penghapusan sarana adalah suatu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Jadi, secara operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, yang poin kedua itu tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus-menerus atau berkala yang harus dilakukan. Yang kedua, tujuan penghapusan ini yaitu mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat dari biaya pengamanan penggunaan sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan lagi. Contohnya yaitu sarana yang ada di suatu sekolah, contohnya itu kursi atau meja. Maka kursi tersebut harus dihapuskan karena tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah cacat. Nah, tujuan penghapusan yang ketiga yaitu mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagaimana akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaannya atau perbaikan sarana atau perlengkapan yang rusak. Maksudnya di sini mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar dapat dicontohkan dengan bus sekolah. Misalnya bus sekolah sudah tidak layak digunakan karena misalnya suatu bus tersebut melakukan perjalanan yang cukup jauh, maka bus tersebut akan banyak mengalami kemogokan. Maka jika diperbaiki, bus tersebut akan mengeluarkan biaya banyak, maka barang tersebut dapat dihapuskan. Yang keempat, tujuannya yaitu membebaskan ruang atau perkarangan kantor sekolah dari barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. 4 inilah tujuan penghapusan sarana dan prasarana tersebut. Dengan penghapusan ini, suatu lembaga pendidikan
akan menjadi lebih mudah dikelola oleh manajemen atau manajer atau kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk penghapusan sarana tersebut. Yang pertama yaitu barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan berat sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang kedua yaitu barang yang akan dihapus tersebut dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, barang yang terbakar atau musnah akibat ada bencana alam. Maksud syarat yang ini itu jika suatu lembaga pendidikan mengalami musibah atau kebanjiran, jika barang tersebut tidak dapat digunakan lagi, maka dapat dihapuskan. Yang keempat yaitu barang-barang yang diselewengkan atau tidak dipergunakan atau tidak tidak dipakai oleh lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya itu syarat penghapusan barang tersebut menurut aturan tertentu karena terkendala larangan. Misalnya maksud di sini barang yang terkena larang ini, misalnya suatu sekolah sudah membeli suatu barang, maka turunlah peraturan tidak boleh memakai barang tersebut, maka barang tersebut harus dihapuskan. Nah, yang selanjutnya itu syarat penghapusan ini jika barang tersebut jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya itu syarat penghapusan barang, yaitu barang di sekolah sudah dipandang kuno atau sudah lumayan tua sehingga kalau digunakan tidak efektif dan efisien lagi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang prosedur penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur atau penghapusan ini sama dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk penghapusan sarana tersebut. Saya mengutip dalam buku Ananda dan Oda pada tahun 2017. Nah, prosedur atau langkahnya yang pertama yaitu manajer atau pimpinan pendidikan membentuk tim penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, tim yang telah dibentuk tersebut diberikan mandat untuk mengidentifikasikan jenis-jenis barang yang akan dihapuskan. Yang ketiga langkahnya, tim yang telah mengidentifikasikan barang-barang tersebut kemudian mengumpulkan sarana dan prasarana pendidikan yang akan dihapuskan pada suatu tempat, misalnya di gudang. Selanjutnya itu prosedurnya, sarana dan prasarana yang telah dikumpulkan kemudian diinventariskan dengan cara mencatat jenis-jenis barang, jumlah barang, tahun pembuatan barang, tahun anggaran barang, dan yang kelima itu sumber anggaran barang. Nah, prosedur selanjutnya yaitu manajer atau pimpinan pendidikan mengajukan usulan penghapusan ke instansi yang berada di atasnya dengan dilampiri barang yang akan dihapus. Prosedur selanjutnya yaitu setelah usulan disetujui, maka instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan tentang penghapusan tersebut. Maka tim yang ditunjuk tersebut memeriksa kembali barang-barang yang akan dihapus dan mencatatnya dalam berita acara penghapusan. Nah, prosedur selanjutnya yaitu tim yang telah ditunjuk tadi maka siap untuk melakukan tugas penghapusan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin jenis penghapusan sarana dan prasarana. Nah, di sini jenis penghapusan sarana dan prasarana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penghapusan barang inventaris yang dengan lelang. Yang kedua, penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Nah, di sini jenis penghapusan ini dapat dilakukan dengan proses masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan
atau menyebutkan beberapa prosesnya, yang dimana yang pertama itu penghapusan barang inventaris dengan cara lelang. Nah, prosesnya dapat dilakukan yang pertama yaitu pembentukan panitia penjualan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Yang kedua, prosesnya yaitu melaksanakan sesuai prosedur lelang yang telah sesuai aturan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu mengikuti acara pelelangan. Yang keempat yaitu pembuatan risalah lelang oleh kantor lelang dengan menyebutkan banyak barang dan nama barang dan keadaan barang yang akan dilelang. Maksud risalah lelang ini yaitu suatu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Risalah lelang ini merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna suatu barang. Nah, selanjutnya itu proses lelang ini yang kelima, pembayaran uang lelang yang disetorkan ke kas negara selambat-lambatnya 3 hari setelah pelelangan. Selanjutnya itu prosesnya biaya lelang dan lainnya dibebankan pada pembeli. Selanjutnya itu prosesnya dengan perentaraan panitia lelang melaksanakan penjualan melalui kantor lelang negara dan menyetorkan hasil lelang tersebut ke kas negara setempat. Maka di sini penghapusan barang inventaris dengan cara lelang ini harus melakukan sesuai proses, tidak asal-asalan. Nah, selanjutnya itu jenis yang kedua yaitu proses secara pemusnahan. Penghapusan secara pemusnahan ini juga dilakukan dengan beberapa proses. Yang pertama yaitu membentuk panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan tentang yang akan dihapus. Yang kedua yaitu prosesnya sebelum barang dihapuskan perlu dilakukan pemilihan barang yang dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu pemerkiraan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu proses yang ketiga yaitu panitia melakukan penelitian barang yang akan dihapus. Maksudnya di sini panitia harus melakukan penelitian kepada barang-barang yang ingin dihapuskan. Yang selanjutnya itu prosesnya panitia membuat berita acara untuk bukti penghapusan barang tersebut. Selanjutnya yaitu setelah mengadakan penelitian secukupnya atau jika suatu panitia penghapusan telah melakukan penelitian secukupnya, maka barang-barang yang diusulkan untuk dihapuskan harus sesuai dengan surat keputusan dan disaksikan oleh pejabat pemerintah dan kepolisian yang ada di setempat atau daerah yang berada di sekitarnya. Pemusnahan ini dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan cara dibakar, dikubur atau dengan cara lainnya. Nah, proses selanjutnya yaitu menyampaikan berita acara ke atasan atau menteri sehingga dikeluarkan surat keputusan penghapusan. Nah, setelah menyampaikan berita acara, proses selanjutnya itu kepala sekolah selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan buku golongan inventaris dengan menyebutkan nomor dan tanggal SK penghapusannya. Nah, di sini jenis penghapusan barang ini dengan cara pemusnahan atau secara lelang harus melakukan beberapa proses terlebih dahulu, karena proses ini sangat dibutuhkan untuk bukti kepada pemerintah negara barang-barang yang akan dihapuskan tersebut. Saya mohon maaf jika ada salah dan janggal saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.